Selamat siang, selamat jumpa kembali dengan Eyang Wondo selaku pimpinan kedokteran. Ini Mas Giono yang kegiatan sehariannya adalah sebagai MC di wilayah Jabodetabek, bahkan di wilayah Yogyakarta. Hadirin sekalian, kita akan bertanya dengan Pak Sugiono. Sudah berapa tahun menekuni untuk kesenian tembang Jawa, Mas Gi? Pak Dewanto, matur nuwun, terima kasih. Kalau berkesenian itu mulai nyantrik, artinya berguru ke senior itu. Seniornya siapa, Mas? Senior saya namanya Pak Bambang Murni. Oh, iya. Itu mulai dari sebelum 94 dari 93 itu udah mulai. Waduh, sudah senior. cukup panjang ya. Kalau dari 94 sekarang sudah 2020, sudah kesekian puluh tahun berarti. Tua di Iya, gini-gini ya. Iya. Tapi salut Mas, Mas Giono Hadipuspo Sworo masih berkenan belajar tentang tembang Jawa. Mas, rata-rata generasi sekarang untuk tembang Jawa itu kurang menyukai karena banyak hal yang harus dipelajari, sedangkan orang-orang dari mancanegara banyak yang belajar dan di sana sampai bisa mendirikan perguruan tinggi, Mas. Kenapa anak-anak sekarang ini kok tidak mau mempelajari tentang tembang Jawa ya, Mas? Banyak hal mungkin ya Pak Dewa, mungkin kemajuan teknologi, terus era globalisasi, macam-macam. Namun kan beberapa generasi, artinya kesenian Jawa itu sebenarnya nggak hilang juga, masih ada beberapa orang yang suka, bahkan anak muda juga ikut melestarikan, yang suka juga ada juga. Ya, jadi seperti kita ini ya optimis saja. Ternyata dengan menekuni tembang Jawa, Mas Giono sudah membantu pemerintah di bidang kebudayaan, Mas. Mas, kalau di tembang Jawa itu sering ada pertanyaan pupuh. Pupuh itu apa sih, Mas? Pupuh ya. Kalau di tembang, pupuh itu kumpulan dari beberapa foto tembang, namun itu mengutarakan ataupun menceritakan tentang sesuatu hal. Sesuatu hal misalnya masalah tahun baru, terus ada pengarang tembang yang semuanya tentang menceritakan tentang tahun baru, menyambut tahun baru. Itu terdiri beberapa foto, namanya beberapa tembang. Itu namanya satu pupuh, bisa 10, bisa 12. Oh, jadi satu pokok pengertian, tapi beberapa pengertian pupuh itu satu pokok bahasan tembang, misalnya tadi misalnya Asmorodono, tetapi banyak gitu ya, Mas. 1, 2, 3, 4 sampai berapa itu satu pokok bahasan. Nah itu generasi sekarang pada tidak tahu soal pupuh itu, Mas. Jadi beberapa tembang terus di satu pokok bahasan tapi beberapa tembang, iya, Mas. Nah, terus ada podo itu gimana, Mas? Kalau podo itu satu tembang. Oh, Tembang misalnya Asmorodono, jadi satu tembang itu misalnya mulai dari Anjasmoro Arimami sampai garis terakhir atau gotro terakhir, satu tembang. nah ini, Mas, saya juga nggak tahu ini tentang gotro ini loh, Mas. Aku sendiri masih bingung itu. Kalau gotro itu satu baris tembang. Jadi kalau tembang kayak mau copat terus akhirnya dipakai tembang-tembang ketoprak itu ada aturan. Namanya pertama tadi yang
Pak D ngendiko pupuh ya. Nggih. Di bawah pupuh itu ada Foto. foto. Kemudian di bawah foto ada botol, Iya. satu garis itu namanya satu botol. Oh, satu baris itu ya. Hmm. Nah, beberapa baris gitu ya, Mas. Dan beberapa botol Hmm. menjadi satu tembang. Oh. Contohnya kalau misalnya asal dulu itu ada 7 tuh. Oh, Ada 7. 7. Terus Mas, kalau guru wilangan itu gimana Mas? Guru wilangan itu? Guru bilangan itu per satu gotro, per satu baris itu ada beberapa suku kata. Oh. Guru bilangan itu suku kata. Wilangan deh misalnya Anjas, Moro, Ari, Mami itu kan 8. Oh. Artinya Kalau guru ini, bilangannya- kalau Wando, Wanda itu kata. oh kata. Kata. Dalam setiap lagu kan ada beberapa kata. Oh. Wando ya. Iya. Kata. Nah, kalau itu Mas ada yang, tiba suku, tiba wulu. Oh. Piye Mas, karepe piye Mas? Wulu itu kan kalau Jawa ya, kalau tulisan Jawa itu wulu itu artinya kan i. Oh. I itu namanya wulu. Kalau Kalau huruf Jawa pakai iya. jangan di sini tuh, Pak De. Kalau Kalau suku itu kan kalau huruf Jawa pakai kakinya di kayak pancing itu. oh, mana ya? Nah, Oh. itu U, bacanya U. Ada kayak angka 3 di atas itu. Oh itu ada lagi kalau Wijah, di- wijah. Wijah itu kan ada nih gajah. Tapi yang ada Wijah kita materi gajah. yang ada kalau di yang O pada itu tuh taling tarung. Oh, taling taruh. Oh. Oh. Terus ada kayak yang kedua di belakang huruf Jawa itu. Oh. Jadi ada U, ada I, ada E, ada O, ada A. Oh. Kalau A itu lebih no. Saya pernah membaca itu bahasa Jawa itu kulo kok tulisannya kula itu gimana Mas? Sebenarnya yang benar sih seperti itu, cuma kadang kemaraman orang itu pakai O. Oh. Kalau di majalah-majalah bahasa Jawa, ada majalah-majalah bahasa Jawa yang ada di terbit masih ada di Jawa Timur, di Jogja itu, kalau misalnya kulo itu nulisnya kula, tapi dibacanya kulo. Nah, orang Jawa bacanya kulo bisa dengan huruf A ya, karena ada huruf O, adanya O sama A. Tapi kalau orang luar Jawa biasanya bacanya ya kalau A ya A. Padahal itu O. Nah itu saya pernah dengerin teman nembang Asmarondono tentang layon biasanya kok ditulis O gitu. Itu gotro yang ketiga ya kalau Iya. kasih mutan burung layon itu pengecualian. Oh, pengecualian. Pengecualian mungkin empu yang ngarang dulu itu kok seperti itu orang nggak berani berubah karena takut kualat loh. Tapi pakai O juga bisa, pakai E juga bisa ya. Akhirnya seperti itu ya. Kalau yang kaprah yang sudah biasa sebenarnya E. Tiga. Mas bingung lagi saya ada guru lagu itu gimana? Tadi guru lagu ya. Guru lagu itu tibane Pak D, huruf terakhir, aksara pungkasan. Misalnya Kinanti ya, misalnya Kinanti itu huruf terakhir harus dari atas ke bawah itu U, I, A, I, A, I, huruf terakhirnya. Asmarondono juga seperti itu. Pertama harus I, kedua O, kemudian ketiga harus yang biasanya E. Iya. Seperti itu. Iya. Padahal saya lebih tua dari Mas Giono, saya dulu belajar bahasa Jawa itu nggak jelas saya juga. Tadi dulu lagu Mas. Nah, kalau laras sampai bingung aku juga laras itu. Laras itu kalau di gamelan itu mengenal ada dua laras tadi, selindro dan belok. Laras selindro dan laras belok. Iya. Kemudian masing-masing laras itu ada 3 tingkatan. Misalnya selindro itu ada selindro 6, selindro songo, selindro menyuro. Terus kalau belok itu misalnya belok 5, belok 6, belok barang. Makanya banyak orang yang bisa nembang Jawa, tetapi setelah diamrokkan dengan
gamelan kok nggak cocok, kenapa Mas? Ya itu karena memang nggak biasa dari awal ya Pak D. Kalau penyanyi sekarang kan yang pakai organ itu ngapalnya aku juga heran cepet bisa. Tapi giliran pakai gamelan terus yang tembang klasik kok agak susah ya. Kalau organ kan itu A ya Mas. Nah, kalau gamelan saya sendiri sering bingung Mas, saya nembang itu soalnya kok gamelannya Taman Mini dengan gamelannya Anjungan Jawa Timur beda Mas larasnya itu. Apa itu nggak ada patokannya standar laras? Standar mungkin ada, cuman itu apa pengaruh kekuatan perunggunya itu apa yang laras dari awal. Tapi yang penting kan terus buat sebuah lagu untuk dibimbing sebuah lagu itu ya jadi lagu yang elok tuh jadi enak di pendengar. Iya, saya pernah nonton di Anjungan Jogja itu. Padahal itu penyanyi campur sari bagus. Tetapi setelah dikasih casting, peranannya harus nembang, itu nggak karu-karuan amburadul. Itu penyebab utamanya apa larasnya itu ya Mas? Belum biasa karena kalau biasa di organ itu kan udah seperti itu ya, dan nadanya ya dulu masalah sidur. Dan di silinder itu kan tangga nadanya cuma ada 5 sisi, 1, 2, 3, 5, 6. Kalau di silinder itu kalau yang mirip-mirip dulu basal itu mirip-mirip solmisasi ya elok, tapi juga nggak plek kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga nggak plek. Maksudnya wilahannya atau apanya Mas itu? Nah, wilayah nada, ya nada itu atau tangga nadanya. Tangga nadanya itu 5, kalau belok 7. Tapi heran saya, orang-orang dari luar itu kok pada bisa ya Mas? Beberapa orang luar bisa, ada yang dari Jepang, Amerika, dan sebagainya, beberapa orang bisa. Beliau-beliau itu punya skill yang luar biasa ya. Karena kita sendiri yang orang sini kalau nggak punya skill ternyata belajar lama pun juga kurang bisa menguasai. Ini Mas, ini ya cuitan ya Mas. Apa budaya kita kok rata-rata dibawa ke luar negeri, di sana udah mau mendirikan perguruan tinggi. Kelemahannya di mana Mas itu? Dan sarannya apa kira-kira? Banyak pendapat ya Pak D, pendapat. Kalau saya sendiri sebenarnya kan sebagai pelaku seni, sebenarnya pelaku seni itu nggak ada artinya kalau nggak ada penanggap. Iya. Ya kita sebagai pelaku terus berkarya seindah apapun, tapi orang mesti nanggap yang orang lain. Iya Mas. Kenapa di luar negeri tenar Mas? Kerawitan di luar negeri itu namanya pelatih kerawitan tuh mungkin dihargai dan dananya juga gede gitu. Nah di negara kita sendiri kayaknya nggak ada yang menggerakkan tentang ini ya Mas. Kita berprasangka baik aja ya Pak D. Iya. Berprasangka baik. Nanti mudah-mudahan insya Allah juga akan diperhatikan sebagai budaya, karena budaya itu kan banyak banget cakupannya. Dan kan salah satu kebanggaan kita bernegara itu ya budaya itu. Kalau yang lain mungkin ya kisruh datang bengek, kalau budaya jalan terus. Adem ayem ya Mas. Mas tadi Mas bilang Asmorodono. Karena saya yang dituakan di ketoprak organ, kayak apa ya Mas Giono mengatakan yang dekat dengan ketoprak tembang Asmorodono. Asmorodono itu artinya apa Mas? Ada yang mengartikan Asmorodono itu sebagai kalau tahapan kehidupan itu di jagat tengah, jagat mati itu dunia tengah, orang kalau sudah mencapai umur sekian tuh akan ada namanya asmara, cinta kasih. Meskipun cinta kasih itu tidak harus ke lawan jenis, ada yang cinta ke sesama, cinta ke lingkungan. Tapi kalau itu dihubungkan dengan lawan jenis, ya usia remaja itu
asmara. Oh, asmara. Dononya apa, Mas? Dono itu memberi. Oh, memberi. Dono itu memberi. Oh, jadi asmara dono Memberi cinta kasih. memberi cinta kasih. Dononya Dono memberi. berarti bisa diartikan saling memberi cinta gitu ya, Mas? Nah, Oh. kan ada yang mengatakan cinta itu kan saling memberi, bukan Iya. bukan minta, no? Iya, saling memberi. Wah, terima kasih banyak, Mas. Nah, Iya. tapi masih karena ya kesempatan ketemu Bapak Sugiono Hadi Pusposworo ini mempraktekkan tentang tembang Asmarandono, Mas. Iya. Yang penting generasi muda kita mengetahui. Iya. Nah, kalau Mas mukul-mukul gamelan itu untuk ngambil apa ini supaya apa? Supaya suara kita ini cocok dengan laras, Oh, dengan nada. oh nada gender ini ya, Mas. Oh. Madya Ratri wus kawuri biasanya kalau bawa itu dawai atau jatuhnya ke langgam. Aku merinding, Mas, ngrungokke suaramu janis elok tenan iki. Pawitane mau niku Ade. Iya, Mas. Dungkap wanci gagat gregatan ganing sun sare. Ini bedanya sastra kedokteran sama tembang, Pak D. Kalau dari sendiri kalau ngomong sare sebenarnya nggak boleh karena itu kromanggil. Iya. Tapi kalau di tembang nyocoknya sama guru Guru wilangannya. guru wilangan, guru lagu Kula tadi. sukane niku nggih. Iya, Wulan Sukane niku. Nggih. Aduh Mas kang katingal sumusoleng paku lingan liron sih rum renung rum jebolehan mung supeno contoh tembang Asmarandono iki Saling memberi cinta, wong nggih. Nggih. Madya Ratri wus kawuri dungkap wanci gagat Mas, aku nganti merinding. Suaramu apik tenan, Mas. Ya, Awetane ngene iki. kalau pamitane kuwi to, Mas. Iya. Gregatan ganing sun sare. Yang ini Pak D, Heeh. bedanya sastra dialog sama
kalau diri sendiri sare itu sebenarnya nggak boleh. Nek sare kanggo wong Buat yang lebih tua, tua. lebih inggil. Iya. Tapi ini kalau ditembang untuk nyocoki guru lagu. Wulan Sukan tadi. Terus mboten napa-napa nang tembang nggih. Oke. Adune mas kang katingal sumusoleng paku liran sehrung romning nungrom jebule mung supana Bahasane Indonesia apa Mas saka ngarepe kuwi Mas? Saka sepisanan mau Mas. Ini tak penggambaran yang asmoro tadi ya, jatuh cinta terus malam-malam nggak bisa tidur. Mati ratri bos kauri itu udah tengah malam lewat. Dunggap wanci gagatnya sudah hampir pagi. Urung iso turu. Belum bisa tidur karena inget si jantung hati. Gitu toh Mas. Wah, apik tenan iki pujangane. Terus Mas. Gregetan ngene ingsun sare. Tidur tapi gelisah. Gregetan. Jengkelitan ngono ya Mas. Jengkelitan. Aduh nih Mas kang katingal itu terbayang-bayang yang di jatuh cinta itu. Aduh nih Mas kang katingal sumusul yang pagulingan seperti ikut Di tempat tidur gitu. Liran sih lungrum itu saling. Pokoknya bagaimanalah seorang saking cintanya di Pagulingan. Pagulingan itu tempat tidur toh Mas? Iya tempat tidur. Oh iya. Kalimat terakhir Pak De. Jebule among supeno. Semua itu cuma mimpi, cuma dalam bayangan. Jadi sanggit tembang-tembang Jawa itu kalau dicermati sangat indah dan sampai generasi muda males belajar itu Mas. Ya untuk selanjutnya Mas, nanti saya masih beberapa kali mau sowan Mas Sugiono Hadi Puspo Suworo untuk tembang ini supaya tembang ini anak-anak mulai mau belajar lagi, khususnya yang di Pulau Jawa itu mau belajar lagi dan belajar dan disesuaikan dengan IT teknologi sekarang yang sangat canggih Mas. Karena apa? Kalau kita tidak mengikuti teknologi yang canggih ini, akhirnya ketinggalan Mas. Nah, untuk itu Mas Giono terima kasih dan selamat, nanti jumpa kembali di lain kesempatan. Salam budaya.